Siang semua, apa kabar? Rahayu, Mbak Melati, miss you too. Aku belum balik ke grup ya. Belum balik ke grup karena nanti kalian kena serang. Karena saya lagi banyak serangan. Biar aman kalian. Siang semua, apa kabar? Energinya lagi ini ya, bumi. Kalian hati-hati ya. Kalian mungkin dihadapkan pada suatu masalah yang kalian tiba-tiba ketarik masuk di dalam masalahnya orang lain. Jangan ikut-ikut. Energinya lagi gitu soalnya. Energinya itu kalian keseret, disuruh bertanggung jawab, atau ada orang nyalain kalian atas masalah orang lain itu dengan orang lain. Halo Mbak Hani, jangan ikut-ikut. Pesannya jangan ikut-ikut ya. Siang Mbak Sky, Mbak SK. Siang semua, sehat semua toh? Apa namanya, akunku di lock. Siang Mbak Rere, akunku di lock. Ada yang mau tanya? Sehat selalu, merindukanmu. Banyak yang terjadi selama kita tidak live ya, banyak sekali. Karena kalian memang harus menjalani, ngelakoni gitu kan. Kalian harus ngelakoni bagian kalian sendiri tanpa siapapun juga, sendiri. Dan lulus levelnya sendiri, kayak orang ujian kan. Kalian duduk di meja sendiri-sendiri. Guru keliling ngecekin kalian ngerjain apa enggak, nyontek atau enggak gitu kan. Gitu, energinya lagi gitu. Jadi ya belum selesai ya, ini belum selesai. Ini hari ini tanggal 18 mulai dari Meet. Halo Manigel, siang. Apa namanya, Meet ya, pertengahan sampai akhir itu nanti kalian akan diseret. Ingat, bukan masalah kalian hanya diseret gara-gara kalian, atau kalian disalahin gara-gara kalian nih gini-gini. Tenang aja, udah. Berikan penjelasan yang memang sekiranya perlu dijelaskan, tinggalkan. Jangan ikut campur. Ada orang bertengkar, jangan sok jadi mediator. Udah tenang aja, karena ini waktunya kalian nanti dapat rezeki ujuk-ujuk. Iya, lama nggak live kan, kalian kerjain PR. emaknya dari jauh. Emaknya dari jauh ngeliatin kalian bikin PR. Pada lulus nggak gitu kan. Nah, lulus semua kelihatannya kan. Filter ini kok terlalu bagus. Saya nggak pakai filter padahal kok kulitnya jadi cerah banget nih. Kayak pakai bedak. Filternya TikTok kebagusan. Terlalu bagus. Terlalu menipu. Padahal saya sudah off kan filternya. Ada yang mau tanya apa yang terjadi pada kalian? Ada yang mau cerita? Kalau ada yang mau naik,
Kalau ada yang kangen emak, naik kalau mau naik. Bu Manik, kerjaan saya nggak lancar bulan ini, bener-bener seret. Apa ada pengaruhnya? Tapi kok teman-teman saya bagus. Iya, memang kita kan melekat, PR-nya itu melekat, belum selesai. Nanti akan ada sampai akhir September ini isinya, kayak masalah tok. Tapi sebenarnya itu PR kelulusan. Jadi terima saja PR-nya. Jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Kita memang nggak normal. Kenapa kita berada di ruang halu? Halo, kenapa kalian kenapa kalian semua berada di ruang halu? Kan karena kita nggak normal. Iya kan? Udah terima nasib aja, santai, dibuat santai. Halo Mbak Maria. Dibuat santai, jadi nggak down karena ngeliat orang lain kok bagus hidupnya gitu. Nggak usah kalian dengan orang lain. Saya dengan adik-adik saya, kakak saya sendiri, saya paling amblek hidupnya. Hidup saya paling amblek. Tapi ya gitu, ya dinikmati aja. Rasanya kemerungsung dikejar bos nggak mau terima. Santai, dibuat santai. Hari ini bahas apa kita, Bunda? Bunda, aku ingin dinikahi lah. Wes, udah ada belum? Kan emaknya tinggal merestui aja. Udah ada calonnya belum? Merindukanmu. Aku ingin dinikahi. Karo sopo? Udah ada calonnya belum? Kasih tahu aku. Nanti tinggal ini sudah ada lah. Terus kenapa tidak dinikahi? Kenapa tidak dinikahi? Lah kok takut aku, ya takut pacarmu tau. Kenapa kok tidak dinikahi? Aku wis legowo sama semua kerumitan lah ya. Sedang recovery energi. Betul Pak Advokat. Calonku yang dulu pernah konsul dengan Bunda. Waduh, ini kan Bunda lagi yang kena, orang ketiga. Terus merindukanmu, calonnya pernah konsul dengan Bunda. Terus semenjak konsul dengan Bunda, dia tidak kunjung menikahimu gitu. Bunda yang kena nih. Berbayar, kalau saya konsul berbayar. Dan cukup mahal. Makanya kalau mau gratis naik aja di sini. Kan saya selalu menyediakan. Ini kan sudah mulai pertengahan sampai akhir. Kalian sudah banyak yang dapat musibah ya. Seperti di Bali itu banyak orang dapat musibah. Semenjak tanggal 10 itu musibah itu setiap kali hujan besar seluruh ya. Ini mau dipercayai atau tidak. Seluruh masyarakat Bali itu trauma. Bahkan yang tidak kena sekalipun itu trauma. Ya. Ini di Bali. Kehantam mental. Kena mental dari tanggal 10 itu kemarin itu. Nah, semenjak kena mental, ya inilah perjalanan hidup kita. Semenjak kena mental, kita mulai dekat kepada Tuhan masing-masing. Di sini kan banyak agama, di Bali kan bebas agamanya. Nggak kayak di Jawa toh, semua pro Muslim, semua pro Kristen, ada Buddha sendiri, Hindu. Enggak, kalau di sini menyatu. Semenjak masyarakat Bali kena mental tanggal 10 ya, perubahan energi Bali luar biasa. Penyatuan Tuhan, penyatuan energi keilahian itu besar sekali. Jadi ibarat kata gini, banyak dari kalian itu kan nggak percaya kalau saya bilangin setiap dari kita itu indigo. Cuman kalian ditutupi oleh apa? Oleh buku agama. Kalian disuruh belajar dari buku. Padahal kalau Tuhan maunya langsung. Tapi manusia itu ya, bapak-bapak atau leluhur-leluhur zaman dahulu itu maksudnya mungkin baik supaya kita tidak salah jalan. Tapi yang ada kita melekat ke buku, ke panduan, bukan ke pengenalan kepada Tuhan langsung. Nah, semenjak Bali ini kena mental, banyak orang ya. Semenjak tanggal 10 itu sudah ada 2 kali atau 3 kali hujan besar. Banyak dari kalian itu mantranya main, tiba-tiba jadi dukun sakti.
Hujan nggak jadi banjir. Semenjak tanggal 10 banyak orang tercerahkan di Bali. Percaya apa enggak? Itu kalau kalian nggak percaya sama saya, ya Tuhan akan membuat kalian semua percaya dengan cara beliau. Nah, cara beliau biasanya kalian harus delosor dulu gitu. Kalau saya kan delosoro gitu loh, sebelum didelosorkan Tuhan. Karena kalau didelosorkan Tuhan, rasane yo. Cara rasanya kalau didelosorkan Tuhan. Makanya kan saya selalu bilang, delosorkan dirimu, nolkan sebelum didelosorkan Tuhan. Kalau Tuhan yang delosorin, wow, acur, mumur, gitu. Ya, jadi ini saya memberikan update dari Bali, dari tanah Bali yang barusan kena banjir bandang. Itu sudah semenjak itu masih akan kena lagi. Tapi semua jago. Tiba-tiba semua jago dukun semua. Berdoa dong. Nah, berdoa ini kan penyatuan energi Tuhan. Iya kan? Tidak mau. Bahkan saya yang tidak kena imbas apapun juga berdoa gitu ya. Supaya trauma saya juga. Kasihan ngelihat Bali, masyarakat di situ tuh seperti itu. Kena pukul masalah yang benar-benar dinolkan betul gitu loh. Saya sampai gimana gitu loh ya. Terus tapi terus kemudian berapa kali hujan, Tuhan gitu. Saya udah mau mulai berdoa nih gitu loh. Tuhan, tolong Tuhan, kawan-kawan yang ada di daerah bawah yang kemarin kena, kan mereka belum stabil, rumahnya masih porak-poranda, barang-barangnya belum bersih, belum bisa tidur gitu. Terus tiba-tiba terus saya kayak melongo ya. Yang berdoa bukan cuma saya. Jadi energi itu kan kalau level energi kita sudah paham, kita kan bisa rasa, energinya tinggi banget gitu loh. Ternyata seluruh Bali berdoa. Gitu. Penyatuan. Nah, itu loh. Dari musibah ada berkah ya gitu, penyatuan energi. Kayak gitu. Jadi tiba-tiba kalian yang tanpa kalian sadari, kalau saya ngelihatnya, ini dukun-dukun baru nih muncul gitu. Kenapa? Kena hajar mental kalian. Banyak orang-orang Bali yang kena musibah itu, mereka kena hajar mental. Sama kayak kalian kan, dihajar masalah dulu, kena mental dulu, baru kan paham tentang diri sendiri, paham. Kalau saya kan selalu maksa, satukan diri kalian dengan energi Tuhan. Kenapa? Kalau enggak kalian keseret-seret kuasa gelap untuk mengulang siklus terus. Tinggalkan semua kesaktian kita hanya Gusti Allah. Itu tok wes. Kalau saya kan tinggalkan semua kodam-kodam. Gitu. Kenapa? Karena tugas di depan itu berat. Kita tidak boleh diisi oleh energi apapun juga selain energi Gusti Allah. Itu ya. Iya, menyerahkan diri aja sebelum kena hajar mental. Karena ya itu, kalau PR dari semesta itu kena adanya hajaran mental. Maksudnya baik. Tapi kalau kita sudah mengenulkan sebelum dikena hajar, mengenulkan diri sendiri, itu lebih baik. Karena kita pas lagi tesnya, ya pas lagi hari H tesnya, kita udah paham. Kita bisa jawab semua soal dengan benar. Bunda, namaku Rina Mariana. Si dia yang konsul dengan Bunda namanya Rudi Prasetya. Tolong dijawab. Apa? Pertanyaannya apa? Dulu semua karena cahaya di DPR di Deboska. Iya. Halo Mbak Lucy. Halo Mbak Tuti. 174 siang. Fire burn lol. Iya, Pak Advokat, Bali sedang dibersihkan. Kalau itu Maria, di Bali ini nggak pernah. Saya tuh 15 tahun lebih di Bali, nggak pernah hujan kayak gini, nggak pernah namanya banjir bandang. Banjir bandang dari mana? Nggak ada banjir rob, nggak pernah. Baru sekali ini, gitu. Yang bikin heboh kan itu, karena nggak pernah. Itu loh Maria. Merindukanmu, aku nggak ngerti pertanyaannya apa. Apa
pertanyaannya? Maria, siapa nama tadi? Merindukanmu, Mbak Rina. Apa pertanyaannya? Iya, dia pernah konsul, Rudi Prasetya, tolong dijawab Bun. Aku nggak pernah inget dan saya nggak mau publikasikan di sini karena setiap konsul yang konsul ke saya itu private ya, Mbak Rina. Apa hasilnya itu dia sendiri yang tahu. Dan saya nggak pernah nyampah, nggak pernah gini, nggak pernah mengingat masalah. Jadi siapapun yang konsultasi ke saya, selesai masalah langsung saya buang, gitu. Saya nggak pernah nyimpen masalah. Nggak pernah ini. Hati-hati hujan kandungan berilium buat menunjang proksen. Iya. Dari segi nama cocok nggak Bunda? Aku bingung ini Mbak ini maksa ini. Ini Mbak ini juga nggak bagus ini energinya Mbak Rina. Senengannya maksa. Kayaknya itu masnya lagi kalau secara ini ya, kalau secara sepintas lalu itu aku ngelihatnya dia sedang pembersihan loh. Tadi dulu kartu kemana? Mbak Maria ini juga energinya jelek. Dia nanya tapi nggak mau naik. Kan saya udah kasih kesempatan nanya. Nah ini energinya kalian menjadi orang ketiga yang disalahkan. Ini kayaknya Mbak Rina. Nih Bunda nih, gara-gara dia konsultasi ke Bunda. Iya Mbak Rina. Gara-gara ayang bebnya konsultasi ke Bunda, dia nggak nikahi saya. Nah loh, Bunda yang salah. Ada apa sebenarnya? Aku nggak mau disalahin. Petunjuknya hari ini kok tiba-tiba buat saya. Kan saya barusan posting tuh. Hati-hati ada 2 orang bertengkar. Walaupun nama kalian diseret masuk di dalam pertengkaran itu, jangan mau. Halo Amor. Iya, baru live udah dapet surprise. Udah disalahin nih sama Mbak Rina. Ini kenapa nih konsultasi ke Bunda kok dia tiba-tiba tidak jadi menikahi aku? Nah lo, Bunda yang salah. Gitu ya. Iya, magician dia sedang pembersihan, tunggu aja waktunya. Nggak mau diganggu, dia sedang masa meditasi merindukanmu, Mbak Rina. Mbak Rina dia nggak mau diganggu, dia merasa masih perlu. Ini hangman. Yang keluar hangman loh, ini kartunya Mbak Rina. Magician, dia menjadikan dia sedang hermit mode. Hermit mode itu sedang masuk ke inner self-nya dia sendiri, sedang menikmati kesendiriannya, sedang menikmati masa bersalut Tuhannya. Nah, ayo, Mbak yang belum ini, kapan giliranmu? Dia sedang membersihkan diri menuju Tuhan untuk bersatu dengan dirinya sendiri. Nggak bisa dipaksa ini. Kalau orang-orang kalau sudah ketemu ya Mbak Rina ya, ini khusus untuk Mbak Rina atau semua jomblowers. Oh, ini buat semua orang yang jomblowers yang menanti dinikahi kayak Mbak Rina. Setiap pasangan yang kayak gini kartunya ya, ada magician, Four of Cup sama Hangman. Dia sedang menikmati masa kesendiriannya. Dia sedang hermit mode, dia sedang nggak mau diganggu. Mbak kan, nah nih kartunya Mbak keluar nih. Mbak kan ngomel kan, dia ngamuk, ya kan? Atau kalau Mbak ngomel terus dia ngamuk, dia akan menghentikan hubungan. Hati-hati Mbak Rina. Tuh, dia akan menghentikan hubungan karena dia masuk masa setiap orang ya. Ini semua yang jomblowers atau yang terkoneksi dengan emak ya. Kita kalau sudah menemukan sejatinya diri sendiri, nggak perlu siapapun juga, nggak perlu apapun juga, enjoy dengan diri sendiri. Itu, ayo Mbak Rina masuk ke masa seperti dia. Ini dia udah bagus. Kalau vibrasinya sama, kalian bisa menjadi duo healer. Ini Mbak enggak, Mbak ego, nikahi saya. Padahal dia merasa saya enjoy. Kalau orang sudah jenak diri, menikah itu kan suatu pernikahan itu suatu jebakan. Dia
agama ya, saya kasih tahu ya, agama, sekolah, pernikahan, itu semua jebakan duniawi. Orang-orang kayak kita, dunia halu yang digauli, dinikmati, dienjoykan, bergaul setiap hari dengan kehaluan tingkat tinggi dari leluhur, dari semesta, pelajaran-pelajaran yang tiba-tiba muncul, download memori yang tiba-tiba kita bisa ini, kita bisa itu, tidak akan berpikir soal pernikahan, anak, tanggung jawab satu-satunya ke Tuhan. Gitu. Main tarot sekarang, loh, aku memang awalnya dari tarot ya Pak. Saya ngawalinya dari nerawang. Orang manusia itu tidak mau kalau hanya sekedar di terawang. Jadi saya main kartu. Dari kartu saya membuka healing gitu. Jadi manusia itu ingin matanya ingin melihat gitu loh. Jadi nggak mau nih kalau misalnya aku yang menurut terawangan gaib, info langit. Aku kan banyak diketawain orang. Info langit endi Bu? Jadi pakai tarot untuk diam kamu gitu. Ini buktinya gitu. Iya kan? Jadi gini ya, soal nikah menikah, kita kembali lagi ke masa entah berapa juta tahun sebelum, pada saat manusia pertama. Ya, kalau soal nikah menikah, sebenarnya tuh kita nggak boleh punya anak loh. Sebenarnya kalau dari ajaran Weda, karena semua ajaran itu berbaliknya kembali pulang ke Tuhan sendirian. Ya, satu, sendirian. Dua, ada carut marut di antara tugasnya leluhur Adam. Leluhur Adam dikasih pasangan bukan untuk menikah. Ya, catat kata-kata saya. Leluhur Adam dikasih pasangan, Siti Hawa atau Eva, itu bukan untuk menikah, bukan untuk beranak pinak, bukan. Untuk mengerjakan perintah-perintah dari Tuhan. Jatuh di dalam dosa, punya anak. Pernah nggak ada yang mikir, ibunya satu nih, perempuannya satu nih. Dengerin kata-kata saya. Perempuannya satu nih, ibu Eva aja. Anaknya laki-laki, Kain dan Habil. Ini kalau yang Muslim atau yang Kristen Katolik, lihat di buku Alkitab, itu kan pelajarannya dari situ. Pernah nggak kalian mikir, perempuannya dari mana sehingga mereka bisa punya anak? Dijawab, Krisbo. Dijawab. Perempuannya cuma satu nih. Dari mana anaknya? Paham maksud saya? Omongan kayak gini, kalian akan bingung kalau kalian tidak masuk dimensi 4. Ini ruang halu, ini ruang spesial dimensi 4. Gitu. Fire burn lol. Itu. Banyak hal saya belum pernah buka, karena kalau saya buka di Indonesia, saya dihabisi kayak Siti Jenar, Buya Sakur, semua yang gitu. Saya nggak pernah ngajarin meditasi, Kevin. Saya tidak pernah ngajari meditasi. Meditasi buat saya, kalau saya lagi nyetir, saya terkoneksi dengan Tuhan, itu meditasi. Saya mandi ya, bener-bener mandi buat bersih di hadapan Tuhan, itu meditasi. Saya ini ruang halu karpe dewe gitu. Bocil kematian kan Bun. Itu. Iya, jadi dijawab sendiri, karena itu PR kalian, bukan tugas saya menjelaskan. Saya hanya bertugas melevel upkan kalian. Caranya gimana? Tidak dengan kundalini.
tidak dengan meditasi, tidak dengan moon water, dengan Weda. Vedanta itu rumah Weda. Weda itu sebelum Hindu ada agama namanya agama Weda. Wedaran. Itu Weda itu tidak boleh ditulis. Semua yang ditulis ada kolaborasinya dengan malaikat jatuh. Kalau saya ngomong gini secara umum, bablas, nyonyor aku. Jadi saya tidak, karena gini, banyak hal yang perlu kita ketahui asal muasalnya dulu deh, supaya ke bawah-bawahnya kita paham. Gitu. Iya, ganti Vedanta. Waktu itu saya kesurupan. Waktu itu saya kesurupan orang-orang dari agama Weda. Agama Weda itu masa sebelum Hindu. Tahun itu berada di Celtic, sebelum Celtic. Waktu saya ganti diri saya jadi account ini account ini saya ganti namanya jadi Vedanta, itu saya kesurupan leluhur tua sebelum Hindu, sebelum Celtic. Kapitayan Indonesia, ini jauh sebelum Kapitayan. Ini jauh sebelum Kapitayan. Kapitayan itu setelah berada di Indonesia. Ini asal muasal Kapitayan Jawa itu bukan dari Indonesia gitu. Jadi banyak sekali. Nah, kalian hanya harus manusia nih ya. Saya refresh. Manusia itu dimensi 3. Kenali dirimu sendiri di dimensi 4. Kembar jiwa kalian ini dikenali. Caranya gimana? Ingat nggak muka kalian sendiri? Itu udah yang simple. Sedih apa senyum? Terikat atau tidak tangannya? Dadanya terluka atau tidak? Banyak pisaunya apa tidak? Itu pembersihan di dimensi 4. Dimensi 5 nih yang sering disebut-sebut dimensi 5. Dimensi kita ini sudah kebuka sampai 65. Gitu. Dimensi ya, sudah kebuka sampai 65. Kalian masih di 5. Jauh. Nih, 5 ini leluhur. Nih yang sering kesurupan pakai baju yang ngaying, terus meanukan dari langit ada ini siapa putri ini, raja ratu ini, nggak ada. Itu kalian kesurupan. Karena kalian harus menerima setiap message dari semesta dalam kondisi sadar. Tidak boleh kesurupan. Harus tetap menjadi diri kalian sendiri. Apa adanya diri kalian. Nggak pakai yang alis-alis diapain, terus pakai baju kerajaan Sunda lah, Kalimantan lah, Celtic lah. Itu kan yang dari luar itu pakai witch lah. Itu nggak ada. Tetap tidak boleh kehilangan identitas kalian. Itu wajib. Itu di dimensi 6 penyatuan. Dimensi 3, 4, 5, 6. Ketemu diri sejatinya kalian ditujukan. 7, 8 kan, 9. Kalian sudah mengerti itu nanti baru sampai di 11. Itu level 11. Itu semua tentang level. Dan selagi kalian masih memakai kodam-kodam, jin-jin, cuman boleh 100% Tuhan kok. Gitu. Jadi ini refresh ya. Kalian yang baru kenal saya, nama saya Manik, saya pemutus siklus. Tapi kalian tetap harus membayar karmanya. Kalau ada yang bilang saya memutus karma kalian, bocai, tidak bisa. Karena apa? Karena kalian harus berjalan sendiri masuk ke pintu surga. Paham? Kenapa kalian saya bisa bantu, tapi ya tetap you are doing the things. Kamu yang harus memutus. Saya ngajarin caranya. Saya mendampingi. Kenapa saya mahal? Karena saya mendampingi. Saya bukan cuma ngajarin, tapi saya mendampingi energi kalian. Didampingi, kalian harus mutus. Saya ajarin cara mutusnya. Saya kasih lihat itu, di situ ada masa lalu. Ini ada ini sakit nggak? Sakit. Ini cara nyembuhinnya. Kalian yang harus
doing the things. Yang harus melakukan itu kalian. Paham? Kenapa saya bayarnya mahal? Karena saya dampingi sampai kalian tuntas, naik terus. Gitu. Di 5 jadi kalian gak kesurupan. Gak boleh kesurupan, gak boleh. Badan ini hanya ada isinya tubuh, jiwa, dan raga. Itu tok. Itu tok. Trimurti, itu tok. Rom 3 kalau di Hindu, itu tok. Itu tok. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu tok. Itu tok. Trisula, Trisakti, itu tok. 3 ini tok. Gak boleh ada kemasukan kesurupan. Kalau misalnya dipinjem, oke, tapi kan gak bisa menghandle gitu. Jadi kita itu dijadikan mediator gitu loh. Jadi jangan badan kita dibuat kesurupan. No, kamu sampaikan aja, ini badan gue. Karena di dalam kita ini ada kembar jiwa. Kalau kalian menyerahkan diri kalian, untuk dimasukin energi kesurupan, berarti kalian mengorbankan kembaran jiwa kalian. Paham nggak? Kalian mengorbankan yang Tuhan taruh di dalam diri kalian, yaitu si kakang kawah ari-ari kalian. Digantikan si energi lain, entah leluhur, entah apa, untuk jadi mediator. Sehingga di dalam kehidupan kalian, kenapa kok sering dikorbankan orang lain? Karena kalian dapat karma dari diri kalian sendiri. Kalian numbalin diri sendiri, ibarat kata gitu loh. Rela menyerahkan kembar jiwa kalian. Minggir dulu, si leluhur mau masuk, nanti kamu masuk lagi. Izin nggak gitu loh. Ke diri sendiri, diri saya sendiri. Misalnya nama saya Manik. Nik, minggir dulu sebentar aja, Nik. Gandeng tanganku, jangan kemana-mana. Bentar aja. Badanku mau dipakai buat si leluhur ini. Kalian nggak pernah begitu. Nggak pernah ada yang ngajarin. Baru di anak-anak saya yang kena tabok kembar jiwa ini kan, tabok masalah ini kan, baru akhirnya paham. Oh, harus ketemu sejatinya diri sendiri dulu. Karena yang paling terluka, ya pada saat kalian terluka, yang paling tersiksa dan terluka, yang paling parah sakitnya itu si kembaran jiwa. Paham? Jadi kayak kalian ditusuk itu, tusukan pertamanya nyampe ke dia, tusukan keduanya baru nyampe ke kalian. Itu aja kalian sudah sakit kan? Nah, itu. Gitu. Jadi proses mengenal diri sendiri itu di dimensi 4, level 4. Wajib. Nggak ada yang namanya pemutus siklus leluhur itu oh, kalian ke saya, nanti saya putuskan siklus. Ora iso. Ora koyo ngono. Kenapa? Karena itu adalah raport, buku raport kalian untuk kalian naik ke surga. Kalau kalian tidak pernah membayar karma, karmanya dibayarin orang, tabunganmu kosong dong. Paham? Karena ini menuntaskan berapa kali kalian reinkarnasi. Paham nggak? Gitu. Jadi jangan cuma lihat di karma di kehidupan ini. Reinkarnasi itu kalian zaman dahulu. Kalian semua yang hidup di dunia ini dan kenal sama saya, itu pasti orang-orang lama. Kebanyakan dari kalian udah kenal saya sebelum, kok aku kayak kenal mak nih yo, ngono kan biasanya gitu semua. Kok aku kayak pernah kenal ibu ini ya, di mana ya gitu. Itu terhubung di masa lalu. Sama kayak mantan suami saya. Saya menikah 2 kali, buat yang belum kenal saya. Saya mau nikah ketiga kali, kenapa? Karena itu cuma menikah. So what? Pikiran kita bebaskan. Saya dengan yang ketiga pasti punya PR juga. Gitu kalau saya yang ketiga pasti punya PR juga. Pasti begitu. Saya klaim diri saya. Jangan belenggu saya dengan pernikahan. Saya nggak mau menikah. Tapi kalau menikah, ayo aja. Jadi mau cerai, bodoh amat. Yang penting saya pegang Tuhan. Apa nih Tuhan mau? Gitu loh. Jadi kita mengalir. Jadi jangan berontak. Karena tuntutan hidup kayak gitu. Jadi kalau kalian melekat di pernikahan, harus menjadi seorang istri yang baik, dikasih duit 10.000 suruh belanja sampai akhir tahun harus cukup. Kalian belum kenal diri kalian sendiri berarti.
gitu. Jadi itu penjara buat saya, pernikahan, sekolah, institusi, itu penjara. Tapi memang diperlukan, jadi mengalir saja. Jangan terpenjara oleh sertifikat. Apa yang kalian ambil dari waktu pendidikan, itu. Contoh ya, saya tidak melekat, bahkan saya menghargai masa lalu. Saya kasih lihat. Bagaimana saya menghargai guru-guru saya. Suami pertama saya itu tidak pernah, setahun belum tentu sekali itu marah. Begitu baiknya dia. Yang toksik siapa? Katanya saya. Kesian deh aku. Katanya saya. Nih ya, saya kasih lihat. Betapa saya menghargai masa lalu sebagai guru saya. Ini suami pertama saya. Ini suami pertama saya nikah dengan orang Cina, ya. Ini anak saya ditinggalkan atau meninggalkan anak saya pada saat nggak dikasih ketemu, karena saya nikah dengan orang Cina. Saya Cina Baba. Bang ini Bang Ono nggak urus. Saya Cina, asal Cina gitu ya. Jadi saya disuruh ninggalin anak saya yang anak dalam gitu kan. Nah, udah karena ya pokoknya ada pertengkaran yang kemudian akhirnya ngelihat apa kecanda itu apa, kebulunder sama orang ketiga gitu ya. Ini ada di mana? Ada di tembok saya. Ada di tembok saya ini. Saya menghargai masa lalu. Saya mengingat ini guru saya. Ini guru saya. Ini suami saya kedua dengan anak saya yang saya tinggalkan dulu. Umur dia 21, 11 tahun. 11 tahun saya berpisah, diketemukan lagi pada saat saya menikah dengan suami kedua. Ini saya menghargai. Tuh. Mukanya malah sama kan sama suami kedua. Sama suami pertama malah nggak sama. Sama suami kedua malah mukanya malah sama. Ini kalau saya jelaskan secara leluhur, menganga kalian. Ini suami saya kedua, bule. Nih suami saya kedua, ini. Saya dengan anak saya diketemukan setelah 11 tahun dipisahkan. Setelah saya pinter baru dikembalikan anak saya. Ini sama calon mantu saya, anak saya, ibu saya. Aduh, nggak kelihatan. Ibu saya, anak saya sama ibu saya mukanya mirip-mirip. Mirip. Ini dia orang Bali. Ibu saya bule. Ibu saya Belanda. Ya ini saya. Cantik ya, sekarang cantok. Dulu saya cantik, sekarang cantok. Ini saya mencintai suami saya kedua. Suami pertama saya ini sahabat saya. Saya mencintai dia, tapi apakah cintanya hilang setelah kami bercerai? Bahkan dia sudah dengan kehidupannya dia, saya dengan kehidupan saya. Tidak. Cinta itu tidak bisa hilang. Cinta itu yang mengajarkan saya sampai cantok seperti ini. Dulu cantik, sekarang cantok. Paham? Cinta nggak mungkin hilang. Mau dia cerita ke orang-orang saya yang NPD, mau saya cerita ke orang-orang dia yang NPD, ya memang orang kayak kita kan gitu. Kesurupan leluhur. Dulu kan belum tahu, nah sekarang udah tahu gitu. Jadi belajar menghargai masa lalu, tutup masa lalu. Blessing. Berkati masa lalu sebagai bagian dari guru. Masa kita benci sama guru kita? Kan guru kita itu yang bawain kita rapot. Paham? Guru yang bawain kita raport, yang sehingga kita naik kelas kan guru. Mereka masa lalu kalian adalah guru-guru kalian. Gitu, anak kalian itu guru kalian. Kalau kalian kebundel dengan hubungan dengan guru, ya mabok kalian. Gitu. Tanggung jawab kalian ada, selesaikan secara seperti kalian sebagai ibunya harus masak, harus anak supaya pintar, harus belajar, ya itu. Tapi anak pun guru kalian. Anak saya pun guru saya. Anak saya satu-satunya loh. Bagaimana anak saya satu-satunya ini dapatnya dengan susah payah. Tiba-tiba
jeder, terpisah begitu saja selama 11 tahun. Nggak dikasih telepon. Dia telepon, waktu itu dia masih kecil, umur 10 tahun, 11 tahun. Umur 11 tahun. Umur 11 tahun. 11 tahun kemudian dikembalikan. 11 tahun terpisah. 11 pintu. Kalau kalian paham tentang rambu-rambu semesta, itu yang kalian pelajari. Gitu. Ini kan tanggal berapa? 17 September 179. Gitu. Jadi semangat. Jangan terpuruk pada luka. Ya aku ya kepingin gak pisah sama suami yang aku cintai yang nomor 2 ini. Lah tapi kalau ketemu tawuran nih, bukan cuma tukaran loh. Bukan cuma tukaran, bukan cuma tawuran, tawur. HP-nya dia saya banting mas. NPD banget kalau saya ketemu sama suami saya. Beneran. Padahal cintanya dia luar biasa ke saya pun cinta dia luar biasa. Tapi kalau ketemu, nyetrum. Kayak kesetrum. Jadi harus dilepas. Kenapa? Toksik. Kenapa? Levelnya ndak sama. Levelnya ndak sama. Vibrasinya naikkan dulu. Kalau kalian kayak saya, itu supaya ya gimana ya, kalau supaya kita nggak kesetrum kan, positif negatif itu harus diselimuti dengan plastik ya kan, atau jangan kain, kalau kain ada air, plastik di bubble, supaya kita kalau megang nggak, nah itu loh perlindungannya Tuhan di bubble hubungan kalian itu supaya nggak kesetrum kayak saya gitu. Tapi kalau saya nggak kesetrum, saya nggak mungkin berubah, saya nggak mungkin naikkan vibrasi, saya nggak mungkin ngatur energi, saya nggak memang ini sudah meant to be, memang sudah dimaksudkan semesta untuk seperti itu. Wes nikmati, jadi nggak perlu membombardir dia. Bahkan saya baik dengan pacarnya dia, babysitternya dia, pelindungnya dia sekarang, baik, nggak apa-apa, terserah. Saya pun sudah dengan yang lain, dia pun ngomel, tapi ya kita udah pisah. Kamu tidak berhak mengatur saya. Ya udah, kamu sama pacarmu yang baru. Nah, belum sama. Nanti kalau ketemu lagi, tukaran meneh. Nah, padahal energi ini diperlukan supaya kita sama-sama bangkit. Jadi kalau kalian didapatkan pasangan NPD kayak saya, menurut suami saya yang NPD, dan saya memang mengakui itu. Ya, memang betul. Saya kalau kesel sama suami saya, tak jungkrakno sampai dia natap tembok, pernah loh. Seumur hidup saya nggak pernah begitu sama orang lain, kecuali sama suami kedua saya. Nggak pernah. Saya menjadi begitu sangat toksik hanya buat dia saja. Toksik banget. Toksik banget. Bener-bener kalau yang saya lepas kendali itu, piring tuh perang ke ini. Ke mana? Tembok. Gila. Bener-bener. Sadis gitu loh. Nah, tapi itulah tugas kita, mengubah energi negatif jadi positif. Kalau sudah tahu kita akan terus terkoneksi dengan aki ya, aki. Ini aki. Pasangan-pasangan toksik itu akimu, tapi banyak dari kita nggak tahu, bundel aja di sini. Padahal ini buat kita naik, maksudnya gitu loh. Paham nggak omonganku? Ini aki, pasangan toksik kalian ini akimu. Paham nggak? Kenapa saya pajang itu foto-foto di situ? Itu aki saya. Paham nggak? Paham nggak? Dengan mereka saya ngalirkan energi cinta kasih, itu saya maju. Ya, kita yang jadi jangan kita bundeli hidup mereka. Mereka sudah tidak ada urusannya dengan kita. Tapi dia aki kita. Dirubah energi tidak jadinya, atau kecewanya, atau penderitaannya, atau patah hatinya, atau hancurnya, itu menjadi sukacita, menjadi energi berkah. Lah kalau saya tidak dapat energi dari dia, walaupun dia tidak pernah ngasih saya uang, tapi itu secara gaibnya saya seperti diberikan energi oleh si aki ini, sehingga rumah saya padang. Akinya dari siapa? Ya suami pertama dan kedua saya, dan anak saya, dan ibu saya. Ini aki-aki saya yang harus saya berikan, lapisi dengan
plastik supaya mereka terlindungi, gitu. Paham enggak? Merubah energi. Kalian dipaksa akan menjadi sama seperti saya. Contoh yang tadi akan menjadi sama seperti saya. Contoh yang tadi sudah saya sebutkan, banjir Bali. Banjir Bali. Tanggal 10 banjir Bali, banjir bandang. Itu air from nowhere, nggak dari mana-mana. Ya memang dari kali, tapi itu nggak tahu sumbernya. 15 tahun lebih saya di Bali, nggak pernah kejadian kayak gitu. Nggak pernah. Nggak pernah sekalipun namanya Bali kelem kaya ngono ora tahu. Saya udah 15 tahun lebih di Bali. Nggak pernah. Dari mana banjirnya? Karena waktunya pembersihan, waktunya kena hajar mental. Karena kan sudah dikasih tahu nih, pembersihan, jaga diri, jaga hati, jaga sampah, gini. Nggak ada yang mau dengar. Akhirnya kena hajar mental dari semesta. Dan itu trauma buat seluruh Bali. Bukan cuma orang-orang, terutama orang-orang yang kena jadi korban, tapi ini seluruh Bali trauma. Pada saat hujan deras, Tuhan, saya minta tolong Tuhan, kasihan orang-orang yang ada di terkena pinggir itu. Semua trauma. Trauma untuk seluruh Bali sebenarnya. Mau diakui atau tidak. Tapi pada saat saya berdoa gitu, saya jadi melongo. Loh, lah kok muncul semua? Jadi kayak lantern gitu loh ya. Kayak saya melihat seperti kayak saya berdoa karena gelap nih misalnya ya, contohnya ya. Saya berdoa, Tuhan berikan penerangan pada Bali. Terus saya buka mata, loh kok padang? Kenapa? Banyak lentera-lentera. Itu hati-hati yang tiba-tiba mereka bisa jadi sakti, nyetop hujan. Gak jadi hujan, gak jadi banjir. Mestinya ada banjir 2 kali lagi. Mestinya ada. Gitu. Mestinya ada banjir lagi sekali lagi. Tapi enggak jadi. Kenapa? Tiba-tiba. Nah itu loh. Guru adalah orang-orang terdekat kita yang toksik. Guru adalah alam. Guru kalian siapa? Kalau saya ya manusia-manusia yang membuang saya. Semakin saya dibuang, semakin saya paham. Zaman dahulu aku sing koyo ngono. Zaman dahulu saya yang jahat. Saya yang buang mereka. Di kehidupan ini saya dibuang. Saya rubah. Tidak menjadi dendam, maaf ya. Yuk kita sama-sama ke depan, baik-baikan, ngatur anak. Anakku, punya 3 bapak. Sama yang baru ini 3 bapak. Bapaknya banyak gitu loh, karena emaknya tidak stop pacaran. Walaupun sudah tua, tidak stop pacaran. Jadi omnya banyak. Jadi intinya gitu, gimana kita menikmati hidup, merubah energi positif jadi negatif. Nek, kalau saya ngomong sama orang Kristen Katolik, jalan salib. Twin flame itu adalah jalan salib. Suami saya kedua adalah jalan salib saya. Untuk capai ke Tuhan. Gitu, saya diludahi, dihina, diinjak, dibuat berdarah, dibuat terkapar. Tapi akhirnya saya ketemu sejatinya Tuhan. Resurrection. Twin flame sejati saya ini suami kedua saya. Dia yang membuat saya melakukan jalan salib. Sehingga saya ketemu sejatinya Tuhan. Itu kalau yang Kristen Katolik. Kalian kalau ketemu energi-energi kena mental kayak gini, kalian sebenarnya sedang dipaksa untuk memikul salib. Jalan salib. Terus ke Tuhan. Fokus. Seberapapun beratnya permasalahanmu, ora popo nak ono aku jadi Gusti Allah, ngono loh ibarat kata ya. Asal kalian tahu cara menyerahkan bebanmu kepada Tuhan. Itulah gunanya penyatuan iman. Diputus siklusnya, dibayar karmanya. Gitu. Ya. Sebenarnya Weda itu seperti itu. Sebenarnya Weda itu tidak boleh ditulis. Sebenarnya ajaran-ajaran Tuhan itu tidak boleh ditulis. Yang ditulis historinya saja. Yang ditulis historinya saja. Tapi ajaran-ajarannya kalian harus 100% Tuhan. Tuhan ngomong gak ada yang mau dengar. Akhirnya kena mental di diri kalian, di alam, di pekerjaan.
kena mental. Sehingga apa? Trauma itulah yang ngajari kalian. Trauma itulah guru kalian. Yang membawakan trauma itu siapa? Ya suami pertamaku. Dia guruku, suami keduaku. Itu. Ya anakku. Ya ibuku. Ibuku sama aku sadis. Tapi waktu aku sudah besar segini, ibu tuh zaman dahulu aku digebukin pakai sabuk, dimasukin kamar mandi, lampunya dimatiin, diteriakin kecoa, kecoa. Saya teriak-teriak. Ibu tuh jahat waktu kecil. Ibuku nggak ingat. Ora ingat, padahal ibuku belum lupa, belum menjadi manusia pelupa. Ibuku rak tawiling. Kesurupan toh? Sing kesurupan sopo? Aku apa ibuku? Kuasa gelap itu tidak mau orang-orang kayak kita ini keluar, tercerahkan. Gitu. Tidak boleh tercerahkan. Dengan cara kita dibuat kesurupan. Ibuku yang kesurupan, aku yang kesurupan. Gitu. Ibuku ndak pernah. Ibuku bilang, apa? Aku rak tahu mukul kowe. No, ibuku. Deh. Jadi selama ini aku trauma ini ngapain, Bu? Aku sudah kadung trauma, Bu. Ternyata traumaku ibuku gak iling. Nah gitu loh. Gitu loh. Pasangan kalian yang memfitnah kalian. Kalian kan gondok sendiri toh? Gondok sendiri toh? Gak inget kesalahannya. Dia ngatain aku gini-gini. Lah tiwas jengkel ternyata dia ndak inget. Podo karo ibuku. Podo. Sama kayak ibuku. Ndak iling. Mereka ndak iling. Kenapa? Kesurupan. Kenapa? Lah kalau kesurupan apa kita marah sama dia? Ya ndak. Kenapa kita bisa kesurupan? Ya karena iman kita energinya rendah. Tinggikan supaya nggak kesurupan. Supaya paham cara mengendalikan energi orang-orang kesurupan yang suka memfitnah tapi lupa. Gitu. Halo Mas Amara. Ya, jadi energinya yang nggak penting itu, nggak penting itu orang itu mau ngapain kamu, mau menghajar kamu kayak nggak penting. Yang penting kamu itu paham nggak? Harus menyalut energi dengan Tuhan. Paham nggak? Nanti kejadiannya kayak ibuku. Sudah kadung trauma, sudah kadung jengkel, sudah kadung berpikiran negatif. Ibuku lupa. Lah, selama berapa puluh tahun aku jadi anak ibu, aku trauma punya ibu yang sadis ini kemana? Ibuku sendiri ketawa-ketawa. Ora, kowe ku ngadi-ngadi, ngarang-ngarang, kata ibuku gitu. Piye? Sehat, Mas Amara, sehat. Alhamdulillah, Mas Amara sehat. Gitu. Lampung baru banjir bandang juga ya, Lampung. Lampung katanya banjir bandang. Mas Amara di Lampung. Gitu. Ya, jadi jangan terlalu heboh dengan mental. Jangan terlalu heboh dengan penyakit hati. Buang. Nggak penting. NPD ya, yang ngajarin ilmu mengatasi NPD. Ilmu mengatasi NPD cuma satu. Lepasin semua, duduk urusanmu. Nanti jadinya kayak aku sama ibuku. Sudah kadung seri, sudah kadung sebel sama ibuku, sudah kadung merasa ini semua karena ibuku. Ibuku eleng ae ora. Gitu. Lampung Barat. Oh gitu. Bunda kok makin cantik. Ihi. Gitu ya, jadinya ya seperti yang aku tadi udah tunjukin. Itu guru saya itu semua saya pajang sebagai apa? Bentuk penghargaan saya. Saya sudah sejak ini yang baru masuk nih Mas Amara, aku mau tunjukin. Mas Amara baru masuk kan? Mas Amara pernah ke rumahku. Bentuk penghargaanku kepada orang yang menjadi guruku. Nah, ini suami pertamaku. Ini anakku yang aku nggak boleh ketemu selama 11 tahun. Ini suami keduaku yang aku cintai sama anakku yang akhirnya kembali. Saat aku menikah dengan dia, anakku kembali. Ya toh, kan lucu Tuhan itu. Saya ketemu suami pertama hanya untuk memunculkan dia, lalu ditendang. Dia, si gundul ini, si gundul kesayangan ini,
Dia yang narik anak saya pulang kembali ke pelukan saya. Jadi masing-masing memang ada tugas dan tujuannya. Ini saya cinta sekali dengan suami saya yang kedua. Itu dengan calon mantu, gitu loh. Yang twin flame saya yang ini, twin flame itu adalah gurumu. Twin flame itu gurumu. Ini. Hargai mereka guru. Jadi jangan keblubet, oh twin flame harus menikah, preketek. Preketek, ora iso ngono. Itu dunia 5D, itu dunia gaib. Mau bagaimana? Dunia apa namanya? 5D apa namanya? Era 5D. Era 5D ini adalah era kesurupan karena aku. Kenapa? Karena 5D itu dunianya leluhur. Leluhur iki sapa? Ya sing gaib-gaib sing wis meninggal itu loh. Lah, terus kita mau dibawa ke dunia halu, gitu. Gitu. Enggak. Di manusia kita ini 5D masukkan ke kita, 4D masukkan ke kita, 3D ini loh. Jadi jangan ribut sama kundalini, itu kesaktian. Kalau saya enggak main gitu. Kalau saya enggak main kesaktian. Twin flame itu ya dirimu sendiri. Dorong mudeng iki, tak kandani mulet-mulet loh. Sudah berapa jam loh aku ngecemes. Twin flame itu ya dirimu sendiri, 4D, kembaran jiwamu itu loh, twin flame-mu. Manusia-manusia yang kalian sebut pasangan twin flame itu menghajarmu supaya kalian ketemu sejatinya diri kalian sendiri, twin flame sejati. Kalian itu, twin flame luar itu ngajarinnya, ya itulah pasangan twin flame-mu. Lah kalau aku memang cinta mati sama suami kedua aku, memang cinta mati. Tidak ada yang seperti dia, tidak ada. Terus, kalau nggak bisa jadi gimana? Ya itulah hajarannya. Lepaskan ikatan. Bisa, sanggup. Ya harus sanggup. Kalau nggak kalian kena hajar terus. Gitu. Sedulur 5 papat, iya. Iya, Brandon Lucky. Sedulur itu harus, dan gampang. Manusia ini 3D ya. Jadi kita ini 3D, ini harus tenang. Karena kalau kita meninggal, selesai urusannya. Kita nih ya 3D, makhluk 3D. Makhluk manusia itu di 3D sayang. Bentar dulu. Manusia itu makhluk 3D, ya toh. Kembar jiwa kita itu ada di kita sendiri, tubuh, jiwa, dan raga. Pernah kalian mikir jiwa kalian itu siapa? Raga kalian siapa? Pernah diajarin? Gak ada, baru sekali ini toh. Sejak kalian kena hajar mental, tubuh, jiwa, dan raga. Itu toh yang kalian penting no. Tubuh, jiwa, dan raga. Ini tok sing kalian penting no. Sing lainnya ora urusan. Ini ada di dalam kita. Pada saat kita hidup ini ada ini. Tubuh, jiwa, dan raga. Saat kita meninggal ya ndak ada ambiar ini. Ambiar. Ya. 4 dimensi itu kembaran jiwa kita yang harus dimasukkan ke tubuh ini. 5 dimensi itu leluhur, urusan-urusan karma yang kita tidak boleh lagi reinkarnasi. Karena kalau urusan leluhur ini tidak diselesaikan, kalian akan mengulang siklus. Gitu. Sekarang sudah sampai 65 levelnya. Kalian baru berapa? 11, 30. Perjalanannya panjang, bukan cuma sampai dimensi 5. Dimensi 5 itu ajarannya Dolores Cannon. Dari apa? Dia membuat asumsi dari orang-orang yang dia tangani dari hipnoterapi. Kalau kalian harus ngelakoni dewe untuk paham masalah ini. Kowe harus ngelakoni dewe, harus mengendalikan energi, hitam putihmu harus balance. Kalau enggak, kesurupan. Gitu. Kan ada orang bilang, ini apa, kemana perjalanannya nggak selesai-selesai. Pergi. Berarti kalian nggak siap. Jangan nyumpek-nyumpekin jalan saya. Kalau kalian masih ribut, ini nggak selesai-selesai, kapan pergi. Karena memang kalian harus 100% kan diri
diri ini ke Tuhan kok. Gitu. Tubuh dan raga. Nah, kalau memang tubuh, jiwa, dan raga. Kenapa ada kata-kata tubuh, jiwa, dan raga kalau tubuh dan raga itu sama? Orang Jawa, orang Bali itu kalau nyebut diri sendiri rage. Bahasa alusnya itu rage. Rage, tiang, rage. Bahasa halusnya itu rage. Sukma, jiwa, kembaran jiwa kalian itu loh. Rage itu kembaran jiwa kalian yang tidak pernah ada yang ngajari. Dan kalau mau ketemu itu harus syaratnya mutih lah, ini itu badan. Meditasi itu badan, puasa itu badan. Kalau saya lebih ke jiwa. Paham? Panjang urusannya kalau ngomongin kayak begini mah. Saya cuman mau persiapan aja, karena saya cuman mau warning aja bahwa sebentar lagi ini mungkin belum, beberapa kalian mungkin sudah. Kalian akan berada di situasi yang dimana kalian keseret. Ojo melu-melu. Stay out. Berada di luar orang bertengkar. Walaupun pertengkaran itu nyeret nama kalian. Karena ini waktunya, saya mau dari kalian semua, ini waktunya keberkahan datang. Siap-siap menerima tuayan dari semua air matamu. Rezeki berlimpah buat yang percaya saja. Gitu. Halo Mbak Stuti. Gitu ya, tanggal 17 ini tuh hari ini 18. Sudah lewat 3 hari dari bom. Ada bom, banyak bom. Akan banyak bom, di antara kalian akan banyak bom. Bom saya sudah. Bom saya. Itu. Jadi sampai akhir bulan. Sampai akhir bulan itu waspada. Jangan ini aja. Bayangin ibarat kata kayak bersembunyi di balik jubahnya Gusti Allah gitu loh. Oh Tuhan, saya nggak mau, saya takut, saya nggak mau ngulang siklus, saya nggak mau kena pukul, saya ini kok terlibat di dalam permasalahannya orang-orang yang bertengkar. Jangan ikut-ikut, nanti duitmu banyak kalau kamu nggak ikut-ikut gitu ya. Itu terakhir dari saya. Ini kali pertama setelah lama sekali kita tidak berjumpa. Semoga energi saya bisa gandeng renteng lagi kita sama-sama. Ya, supaya selesai juga semua, nutup bulan September ini dengan kalau ada pertanyaan nanti malam, kan malam Jumat. Nanti malam Jumat mudah-mudahan. Ini sudah mendung soalnya, sudah mendung. Saya harus ngawal. Saya harus ada tugas ngawal. Ya udah, mudah-mudahan nanti saya nggak mau janji, tapi mudah-mudahan nanti malam kalian siapin pertanyaan gitu ya. Diingat-ingat nama saya udah Vedanta, karena saya sudah megang Weda. Terus Weda ini bukan Wedanya orang Hindu, bukan. Ini Weda sebelum Hindu ya. Kalau dibilang ini Wedanya sama dengan Hindu, salah. Saya tidak memakai Weda sebelum bukan memakai Wedanya Hindu, tidak. Ini Weda karena dari agama Veda, agama Weda. Bukan di India, bukan di Indonesia, tapi di mana itu? Eropa mana gitu ya. Daerah sebelum Viking, sebelum Celtic. Kalau kalian tahu Celtic, dari Norwegia apa ya? Skandinavia, pokoknya daerah sana. Yang saya ajarkan ini adalah Weda asli.
sebelum Hindu, yang diambil mungkin oleh, yang dirubah oleh Hindu, yang dibukukan oleh Hindu, padahal Weda itu tidak boleh ditulis gitu ya. Jadi karena saya sudah merambah ke Weda, saya ganti jadi Vedanta, kesurupan. Iya, Cien, nggak tahu aku jam berapa lagi nanti kita mau ini, karena ini mau hujan. Nah, aku lagi harus ngawal sesuatu ya. Nanti mudah-mudahan, saya nggak janji karena ini malam Jumat rame biasanya ya toh. Ya, mudah-mudahan nanti malam kita live lagi. Oke? Siapin pertanyaan, kita tanya buka-bukaan semua gitu. Mumpung harinya hari apa ya, mumpung dunia ini lagi terbuka untuk pembersihan dalam segala hal. Mau tanya apa, tanya gitu. Nanti malam kita diskusikan. Oke ya. Saya ngaso dulu, mau makan dulu, bersih-bersih badan dulu, nyapu ngepel dulu. Nanti malam mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Sampai jumpa semua, sehat selalu, rahayu, rahayu, rahayu. Nomor WhatsApp saya ada di sini ya, ada di, kalau yang mau konsultasi, tapi mohon maaf konsultasi berbayar. Tapi kalau mau konsultasi itu di nomor rekening yang di profil di PP itu ya. Oke, kasih, dadah, rahayu.